sementara, bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah taqriran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Bunda, ayahanda, semoga semuanya ikhwan akhwat yang hadir di tempat ini selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dengan ketenangan dan mencintai Allah Subhanahu wa taala, nikmat dalam ibadah, dan di akhirat kelak diberikan firdausil a'la, balasan bagi orang-orang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, insya Allah dalam pertemuan sampai ke depan kita akan melihat perjalanan hidup kita yang mana subhanallah ini sebetulnya bukan merupakan sebuah hadis, namun pendapat para alim ulama dengan menyebutkan kalaulah langit 7 lapis, lalu kalaulah bumi pun 7 bagiannya atau lapisannya, bahkan hari pun 7. Beberapa ulama berpendapat dengan menyatakan karena memang kita ini 7 kali hijrah, 7 kali berpindah. Dari mulai pertama alam ruh, lalu selanjutnya ke alam janin, lalu selanjutnya ke dunia, selanjutnya ke alam barzakh, lalu selanjutnya ke alam mahsyar, selanjutnya ke yaumul hisab. Setelah yaumul hisab ini barulah disampaikan dengan jannah. Subhanallah, 7 kali. Sekarang yang telah kita lalui alhamdulillah adalah masya Allah, tabarakallah, ruh sudah berlalu. Kita pun sudah berlalu, apalagi alam janin sudah berlalu. Dan di alam janin pun alhamdulillah sudah berlalu, sekarang ada di dunia. Berarti masih ada beberapa perjalanan yang akan kita tempuh. Subhanallah. Rasulullah SAW menjawab atau mengatakan kullukum musafirun. Anda semuanya adalah musafir. Anda semuanya musafir. Musafir itu perjalanan. Sedang musafir dalam perjalanan. Siapapun orangnya, kalau musafir, sebaik-baik kendaraan yang dia naiki, tetap saja yang namanya musafir capek. Capek musafir ini. Kullukum musafirun. Anda itu semuanya akan capek dan lelah. Capek, lelah. Subhanallah. Sampai kapan ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan dengan mengatakan idza waqa'ta qadamaika bil jannah, kalau kakimu sudah berada di surga, maka sudah selesai musafir Anda. Anda sudah tidak musafir lagi. Selagi belum sampai ke surga, kita musafir semuanya. Musafir, capek, melelahkan. Khuliqal insana halu'a, selalu lelah dan capek. Ya, ada pekerjaan capek, tidak ada pekerjaan capek. Subhanallah, ada uang capek, tidak ada uang capek. Ada istri capek, tidak ada istri capek. Punya anak capek, tidak punya anak capek. Seperti itu khuliqal insana halu'a. Subhanallah. Itu sudah dalam keadaan keluh kesah yang ada. Capek dan capek dan capek. Itu memang sudah kodrat daripada kehidupan manusia semuanya. Subhanallah. Setelah kita di dunia dan semuanya perlu yang namanya apa ya? Kalau dalam bahasa hajinya adalah miqat. 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 Ketika kita mau masuk ke dunia, itu miqatnya adalah janin. Ketika mau masuk ke janin, itu miqatnya adalah ruh. Subhanallah. Dan dunia ini miqat bagi kita untuk ke alam barzakh. Kalau yang namanya ketika di perut ibu diawali dengan zigot, pertemuannya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, berbentuklah manusia dalam firman Allah Subhanahu wa taala dengan kalimatnya laqad khalaqnal insana, punten dengan kalimatnya apa?
walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata idhaman fa kasawnal idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu adalah konsep daripada dalam janin. Keluar janin ke bumi namanya wiladah, melahirkan. Ya, lahirkan ke dunia. Dari dunia baru sampai ke barzakh namanya adalah sakaratul maut atau kematian. Subhanallah. Dan ini yang akan kita lihat. Kalau dunia sudahlah, kita sudah sampaikan apalah dunia, apalah artinya dunia, apa maknanya dunia di pertemuan-pertemuan yang lalu sudah sampaikan, mengatakan i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Itu adalah dunia yang pernah saya sampaikan. Itu dunia. Iya. Selanjutnya, kita ini sebelum ke akhirat ada yang namanya barzakh. Barzakh itu adalah antara dunia dan akhirat. Itu namanya barzakh. Itu adalah namanya barzakh. Antara dunia dan akhirat itu namanya barzakh. Subhanallah. Dan yang disebut dengan barzakh ini para ulama juga mengatakan alam kubur. Dan apakah ada azab kubur atau tidak? Subhanallah. Sesungguhnya untuk singkat sebelum saya sampaikan tentang kehidupan pindah ke alam barzakh atau segala macam, alam kubur, azab kubur, hak adanya insyaallah. Bahkan ketika sholat ada sebuah doa dengan matan Allahumma inni a'udzubika min fitnati adzabil qabri. Subhanallah. Iya. Bahkan dalam sebuah riwayat Sahih Bukhari diriwayatkan dalam Samar Ibnu Jundub, saya singkat untuk hadis ini cukup panjang, riwayatkan oleh Samar Ibnu Jundub, kana mimma yuksir. Paling banyak Rasulullah di kota Madinah selesai sholat subuh, yaltafit ila waraihi, dia selesai sholat subuh dia melihat ke belakang, lalu dia bertanya, ara'a minkum ar-ru'ya, ara'a ahadukum al-barihatu ru'ya, apakah di antara kalian tadi malam ada yang bermimpi? Iya. Dan itu terbiasa. Dan para sahabat bertanya, ya Rasulullah saya mimpi, ya Rasulullah saya mimpi, ya Rasulullah saya mimpi. Termasuk Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar, Umar bin Khattab, lalu selanjutnya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum jami'an. Itu nanya, ya Rasulullah saya mimpi ini, jawab, ya Rasulullah saya mimpi ini, jawab. Tapi satu hari Rasulullah selesai sholat subuh, la as'alukum an ru'yakum, saya tidak bertanya kepada kalian tentang mimpi kalian, tapi tadi malam aku bermimpi, kata Rasulullah. Dan mimpinya para nabi itu adalah hak. Mimpinya para nabi adalah wahyu. Ru'yal anbiya hak. Apa mimpinya? Lihat. Rasulullah SAW. Saya singkat mimpinya. Untuk masalah kubur. Dengan mengatakan, ataniya malakan. Datang kepadaku dua malaikat. Subhanallah. Ya. Wa akhadani. Dan mengambilku malaikat ini. Fantalaka. Berdua berjalan. Denganku. Pastinya dengan Rasulullah SAW maksudnya. Berjalan. Lalu diperlihatkannya dalam satu tempat yang ada. Allahu Akbar. Rajulun mutajah. Ataupun nama ala zahri. Tertidur dalam punggungnya. Tidur begini, subhanallah. Dan di situ ada seorang laki-laki yang membawa sakhr yang sangat berat dan besar sekali, lalu dihajarkan, dihintamkan kepalanya. Setelah itu pecah kepalanya, lalu bergelindinglah batu tersebut. Lalu laki-laki itu mengambil batu tersebut dan diambil lagi, datang lagi kepada orang yang tertidur lagi, dihajarnya lagi, hancur lagi, bergelinding lagi batu tersebut. Lalu orang itu mengambil lagi, terus berulang-ulang. Rasulullah mengatakan, subhanallah, mahadza, apa ini? Laki-laki tertidur, iya. Laki-laki ditidurkan, lalu dihajar kepalanya sampai hancur. Tapi setiap batu itu diangkat lagi oleh orang tersebut, wajahnya kembali bagus lagi, dihancurkan lagi. Dia sambil mengambil batu, orang ini sudah kembali, wajahnya apa? Rapi. Dihajar lagi, berangkat lagi, dihajar lagi. Itu di dalam mimpi Rasulullah SAW. Mahada. Lalu kata saat dua malaikat dengan mengatakan, subhanallah intalik. Kita pergi lagi. Dia dijawab. Dilihat lagi ada seorang duduk, ya, tegap tapi bersandar. Subhanallah. Wa ma'ul kalub. Saya tidak tahu kalub dalam makna yang diinginkan di sini, tapi kalub ini seperti kalau dulu ada orang dalam film-film itu kalau mau naik dia diangkat lalu diputar truk, nyangkut kayak pancingan. Ya, nyangkut, setelah nyangkut di pancingan itu baru orang bisa naik ke atas. Apa namanya? Kalub, kayu tapi yang dua bentuknya. Bisa dipahami ya? Jadi dua begini. Kalau pernah tahu ada nggak pancingan dua begitu ya? Jadi pancingannya dua begitu. Jangkar. Iya, seperti jangkar. Kalub namanya. Iya. Kalub ini masuk ke bibir orang tersebut lalu dirobeknya, disyar-syar. Robek. Iya. Lalu ke hidungnya, disyar-syar. Lalu ke matanya, disyar-syar. Setelah itu ke kirinya, langsung hidungnya, matanya.
Setelah itu dia rapi lagi, mulai lagi. Rasulullah katakan, subhanallah mahada. Apa ini? Subhanallah. Setelah itu intalik, pergi. Rasulullah SAW berangkat lagi. Wa ra'aitu kat-tanur. Saya melihat tanur. Tanur itu kalau diumpamakan tanur ini sekarang tanur itu kalau di kampung-kampung yang dulu belum pernah ada kompor gas, dia pakai apa namanya itu? Tungku. Iya. Jadi seperti tungku, bawahnya besar, ke atasnya apa? Kecil. Iya. Tapi ini besar sekali kata nur. Dan Rasulullah melihat apa ini dalamnya. Ternyata di dalamnya banyak laki-laki dan perempuan tanpa busana. Iya. Subhanallah, kata Rasulullah. Ini ada apa lagi? Ternyata datang api di sana. Semua yang di dalam tanur itu berusaha untuk naik ke atas, tapi tidak bisa, jatuh lagi. Setelah itu hilang api, datang apa lagi, berusaha naik ke atas, seperti itu dalam tanur. Rasulullah katakan, subhanallah mahadza. Apa ini? La haula wala quwata illa billah. Kata malaikat, intaliq, pergi. Jalan lagi. Saat dalam perjalanan lagi, Rasulullah SAW melihat, masya Allah, kebun yang begitu indah. Begitu dilihat kebun yang begitu indah, ada seorang laki-laki yang tinggi sekali. Sampai kata Rasulullah, inni ma ra'aitu wajhu. Saya tidak bisa melihat wajahnya saking tingginya orang tersebut. Subhanallah, nanti kita akan bayangkan, akan diterangkan maksudnya tingginya seperti apa dan siapa itu yang tingginya banget. Lalu di sampingnya wildan, adalah boleh dikatakan para bidadara yang sangat indah dan bagus-bagus. Di samping kiri kanannya berkeliling banyak sekali. Lalu mengatakan, mahadan. Dijawab dengan mengatakan, mahadan. Dijawabnya, intaliq, berangkat lagi. Subhanallah, berangkat lagi. Allahu Akbar. Sudah berapa kali itu PR-nya harus diketahui satu-satu semuanya. Iya, ini apa. Berjalan lagi, berangkat lagi, berjalan lagi. Setibanya dalam perjalanan, belum juga sampai, Rasulullah SAW diperlihatkan. Allahu Akbar. Diperlihatkannya, Rasulullah SAW melihat istana yang luar biasa, indah sekali. Indah sekali, kata Rasulullah. Wah, mazat, ini istana apa? Dijawabnya, intaliq, berangkat lagi. Dijalankan, berjalan, subhanallah. Rasulullah SAW melihat lagi apa? Seorang laki-laki. Iya. Yang apa? Yang mana laki-laki ini yasbah ala dam, ataupun berenang, tapi di dalam air, tapi bukan air darah, berenang di darat. Sampai dia berusaha untuk sampai. Setibanya dengan mengatakan fafata'afah, membuka mulutnya seperti buaya begini, tapi manusia membukanya. Lalu dimasukkan hajaran, batu. Setelah penuh, dia balik sampai ke ujung sana. Di ujung sana, cuma apa lagi? Buka lagi ininya. Masukin lagi, batu yang banyak. Setelah itu, jalan lagi. Susah banget. Sampai ke sana. Terus kerjaannya seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Kata Rasulullah, apa ini? Malaikat mengatakan, intaliq, berangkat lagi. Subhanallah. Sampai di terakhir, beliau melihat, subhanallah, seorang dengan mengatakan, waduh, ini kalau dilihatnya wajahnya tidak menyenangkan. Wajahnya mengerikan. Tapi dia berada di tengah-tengah api. Wajahnya mengerikan dengan mengatakan, Rasulullah, saya tidak pernah melihat wajah yang paling tidak aku sukai seperti wajah seperti itu. Dan dia berada di tengah-tengah api. Subhanallah. Saat itu Rasulullah SAW, apa itu orang? Apa itu? Siapa itu? Intaliq, berangkat. Terakhirnya, sebelum Rasulullah bertanya kepada malaikat, beliau melihat wajah setengahnya baik, tapi begitu dia melihat ke wajah Rasulullah, buruk sekali sekirinya. Kanannya bagus, kirinya jelek. Rasulullah kata, mahada. Kata malaikat dengan mengatakan, inilah perjalanan kita malam ini. Sekali lagi, mimpinya para nabi itu adalah hak. Iya. Saat itu Rasulullah mengatakan, laqad urituma, engkau telah memperlihatkan kepada aku dengan hal-hal yang banyak. Apa artinya? Apa artinya dari awal? Mari kita hitung dari awal semua satu-satu. Ini tentang masalah kubur. Sebelum kita melihat tentang kematian atau yang mananya. Rasulullah dijawab pertanyaannya mengatakan, amma, adapun Anda melihat yang pertama kali, ada yang ingat apa tadi pertama kali? Iya. Melihat orang yang dihajar dengan batu kepalanya, matanya sampai pecah. Selanjutnya batunya yang gelinding, dibawa lagi, disimpan lagi, batunya yang gelinding, disimpan lagi, dihajar lagi. Siapa mereka? Rasulullah menjawab mengatakan, dari malaikat jawabnya, wa naimun anis salat. Dia itu adalah orang yang selalu tertidur di waktu salat. La haula wala quwata illa billah. Terutama fajar, subuh misalnya, atau waktu padahal sebentar lagi zuhur, saya tidur dulu, ternyata zuhurnya kelewat.
asar, saya tidur dulu dengan matan manama anis sholat. Siapa saja yang tertidur dalam waktu sholat, itu akibatnya. Satu. Lalu siapa lagi? Rasulullah menjawab dengan mengatakan turidul Quran, yang tidak suka dengan bacaan Al-Quran. Kalau dibaca, kalau nggak usah baca, nggak usah. Saya nggak senang. Yang membenci dan tidak suka dengan bacaan Al-Quran, itu adabnya. Astagfirullah. Yang kedua, apa tadi? Kalub, seperti jangkar, ke sininya. Subhanallah. Siapa itu? Dijawab oleh malaikat yang dirobek dari mulai ininya. Satu-satu, mulut, hidung, baru mata. Tapi sebagai riwayat hidung tidak, mulut, mata. Tapi sebagai riwayat hidung pun kena. Subhanallah. Siapa mereka? Dengan menyebutkan hadis ini dengan jelas bahwa mereka adalah yang disebut dengan subhanallah intisyarul ghibah. Iya, intisyarul kadzab atau mukdzib, khabarul mukdzib, menyebarkan berita yang dusta, berita yang bohong. Menyebarkan berita sampai orang percaya ilal ufuq, sampai ujung Sabang sampai Merauke bisa tahu kabar itu. Hati-hati. Jangan sekali-kali menyampaikan kabar yang tidak jelas. Kalau di sini nih, hati-hati. Jangan sekali-kali menyampaikan itu. Adapun tidak tahu, katakan inni ahmi sam'i wa basari. Hari ini ada berita dusta. Di mana? Di Timur Tengah. Dustanya adalah keterlaluan sekali. Bahwa dikatakan Syekh Muhammad Hasan bermimpi. Iya, padahal beliau sudah mengatakan saya tidak mimpi seperti itu. Syekh Muhammad Hasan bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Memang bagus sih, saya juga begitu baca. Wah, ini hebatnya mimpi. Ulama lagi yang mimpinya. Dengan Syekh Muhammad Hasan bermimpi. Siapa yang tidak kenal kepada beliau Syekh Muhammad Hasan? Beliau bermimpi berjumpa dengan Rasulullah dan bersalaman dengan Rasulullah, tapi Rasulullah bersalaman dengan tangan kirinya. Mimpinya. Lalu Syekh Muhammad Hasan bertanya dengan matan, "Ya Rasulullah, limadza mudta yadaika yusra?" Kenapa engkau bersalaman dengan tangan kiri? Kenapa? Rasulullah menjawab, karena tangan kananku sudah capek sekali bersalaman bersama para syuhada yang wafat di mana? Di Syria. Wah, orang langsung coba ketika dengar itu gimana coba perasaan? Kalau seandainya benar-benar mimpi itu, gitu ya. Langsung intisyar di berita segala macam. Sampai tahu ke Indonesia juga sampai kabarnya masalah itu. Bahwa Syekh Muhammad Hasan mimpi seperti itu. Dan beliau dengan mengatakan kata-katanya, wallahi inni la ara fil manami kama yaqulun. Demi Allah aku tidak bermimpi seperti itu. Dan ini kadhib. Iya, bohong, dusta. Walaupun kelihatannya baik. Untuk dakwah pun tidak boleh dusta. Untuk apapun tidak boleh dusta. Dulu ada pernah menyebar dusta dengan mengatakan di Madinah ada orang meninggal, setelah mau dikuburkan setiap digali ada ular, sampai banyak. Setelah ditahqiq ternyata tidak ada yang seperti itu. Tapi dengan makanan, iya dia rajin sholat orang-orang di sana. Iya, dalam keadaan yang namanya dakwah pun tidak boleh diiming-imingi, dikata-katai dengan apa? Dusta. Hati-hati. Sampai kalau saya tikrar berita ini, hati-hati. Kalau di sini. Apalagi yang ketiga tadi? Yang apa? Ada yang ingat? Hadisnya, tadi saya ingat. Yang mana? Tanur itu apa? Tunggu. Lihat tanur. Sebab di dalamnya ada yang bertelanjang. Laki perempuan berusaha untuk keluar. Siapa mereka? Malaikat mengatakan, Zatu zana, zaniyah wa zani. Dia itu orang yang berzina. Iya, berzina dimasukkan dalam tanur seperti itu. Astagfirullah. Iya, astagfirullah. Nggak ada masalah. Istilahnya dengan mengatakan, apapun yang terjadi ini adalah bagi orang-orang melakukan maksiat. Tapi bagi yang tidak melakukan maksiat, tenang saja. Adapun apapun yang terjadi dari awal itu dan ini, pernah tidur dalam waktu sholat, pernah berbicara yang tidak benar, taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan hal ini bukan tidak ada solusinya. Solusinya adalah taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Tanur mengerikan. Selanjutnya apa lagi? Melihat laki-laki yang tinggi. Dengan mata siapa yang tinggi itu? Zaka abuka Ibrahim. Itu adalah Ibrahim alaihissalam. Mungkin ada ibu bapak bertanya, loh, kenapa tidak bisa dilihat wajahnya kok tinggi banget? Karena nanti kita di surga dalam tinggi sama seperti tingginya Adam. Kira-kira 60 hasta. Berarti kira-kira 60 meter tingginya. Kalau seandainya 60 meter di depan saya, lalu saya berada di depannya, saya melihat wajahnya, bisa dilihat nggak kira-kira? Tidak bisa. Tidak bisa, tinggi sekali Nabi Ibrahim. Memang dalam bentuk ahli jannah. Di sampingnya banyak wildan, banyak yang namanya wildan itu apa? Bidadaranya, kumpul bidadaranya hadir di situ semuanya. Iya, ataupun para pelayannya. Subhanallah,
Rasulullah bertanya, yang di sampingnya itu siapa? Wildan. Maksudnya apa? Orang-orang yang wafat dalam keadaan masih bayi, belum balik, jadi wildan di sananya. Subhanallah. Lalu ditanya dengan mengatakan, ya Rasulullah, apakah anak-anak orang kafir juga apabila belum balik lalu dia wafat jadi wildan? Rasulullah mengatakan, iya. Subhanallah. Jadi kalau ada orang kafir wafat, melihat dari hadis ini, begitu nanti bangkit jadi wildan. Subhanallah. Jadi seperti itu. Bahkan dalam sebuah athar, apabila ibu bapak punya putra putri, yang mana putra putri ini belum balik terus wafat, ya, tapi dengan syarat ibu bapak ikhlas menerimanya, tetap memuji Allah, tetap memuja Allah dalam wafatnya anak yang dicintai itu, belum balik, masih 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, belum balik. Subhanallah, jadi wildan. Dan luar biasa. Apa nanti? Begitu anak itu menuju ke sorga, dia berhenti tidak menuju sorga. Duduk. Allah katakan, atau malaikat mengatakan, udkhulu, masuk kamu ke sorga, silakan. Ayo kamu bagian masuk. Tidak, saya di sini. Masuk kamu ke sorga, saya nunggu di sini. Masuk kamu surga, saya nunggu di sini. Wa masirru dzalik. Apa rahasia hal itu? Ditanya, apa yang membuat Anda tidak mau masuk surga? Dia jawab dengan mengatakan, saya tunggu ibu bapak saya di sini. Allahu Akbar. Saya nunggu ibu bapak saya saya tunggu ibu bapak saya di sini. Makanya begitu ada anak yang sudah wafat dalam keadaan belum balik, Allahu Akbar, ikhlaskan. Tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang tua yang memiliki anak wafat belum keadaan balik, Allah akan berikan orang tua itu apa namanya? Qasrun yusammuna bi baitil hamd. Istana khusus disebut dengan istana puji. Itu bagi orang tua yang ridha, ikhlas ketika menerima anaknya wafat dalam keadaan belum balik. Wildan, subhanallah. Berjalan lagi. Begitu sampai dalam perjalanan yang ada, Rasulullah SAW melihat orang yang sedang berenang kesulitan. Lalu membuka.